Halo teman-teman, nama saya Sri Dewanto Pinuji. Saya membantu para project manager untuk melakukan tugas-tugasnya sehingga mereka dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk para peserta proyek atau program. Salah satu yang saya lakukan adalah dengan membagikan peralatan dan keterampilan yang diperlukan oleh para project manager untuk melakukan kerja-kerja pembangunan. Dalam melaksanakan suatu proyek, maka teman-teman project manager perlu mengetahui berbagai pertanyaan yang sering diajukan dalam melakukan kerja pembangunan dan berbagai peralatan untuk menjawabnya. Menurut saya, pertanyaan dan peralatan berikut ini adalah senjata ampuh untuk para project manager dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Saat seorang project manager melakukan tugasnya, mereka tentu akan menghadapi berbagai pertanyaan berikut ini. Nah, ketika pertanyaan tersebut muncul, selanjutnya mereka perlu mengetahui berbagai perangkat yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini penting karena setiap pertanyaan memerlukan perangkat tertentu yang berbeda dengan lainnya. Nah, pertanyaan pertama yang perlu diketahui oleh project manager adalah apa isu atau persoalan yang akan ditangani dengan melakukan berbagai kerja pembangunan. Ketika pertanyaan tersebut muncul, maka teman-teman project managers perlu mengetahui perangkat yang tepat untuk menjawabnya. Perangkat untuk menjawab isu atau persoalan yang akan ditangani dalam proyek pembangunan adalah analisis permasalahan dan situasi. Penjelasan dari analisis ini akan disampaikan di video lainnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua yang akan dihadapi oleh para project manager adalah siapa yang akan terdampak, baik positif maupun negatif, dari upaya pembangunan yang akan dilakukan. Ketika pertanyaan ini muncul, maka para project managers perlu menjawab dengan sebuah peralatan pembangunan yang dinamakan analisis para pihak. Kemudian pertanyaan ketiga yang akan dihadapi oleh project manager adalah apa yang ingin dicapai dengan melakukan suatu proyek atau program. Guna menjawab pertanyaan tersebut, maka seorang project manager perlu mengetahui suatu perangkat yang dinamakan visioning. Kemudian atau selanjutnya, project manager akan menghadapi pertanyaan keempat, yaitu bagaimana kita akan bergerak dari kondisi yang sekarang ke kondisi yang diharapkan. Kemudian apa langkah-langkah logis yang diperlukan untuk mengubah kondisi tersebut. Nah, jika pertanyaan ini mengemuka, maka peralatan pembangunan yang diperlukan oleh seorang project manager adalah logical framework. Kemudian pertanyaan kelima yang dihadapi oleh project manager adalah faktor apa saja yang perlu kita pertimbangkan untuk meraih kondisi yang diharapkan tersebut. Nah, ketika pertanyaan ini muncul, maka seorang project manager perlu mengetahui atau perlu menguasai peralatan pembangunan yang dinamakan pengelolaan risiko atau risk management. Kemudian, teman-teman project manager juga akan menghadapi pertanyaan keenam, yaitu bagaimana akan bekerja sama dengan para mitra untuk mencapai tujuan pembangunan. Nah, ketika pertanyaan ini muncul, maka jangan khawatir, teman-teman memerlukan peralatan pembangunan yang dinamakan metode dan pengelolaan proyek yang partisipatif. Kemudian, teman-teman perlu kembali mengingat bahwa proyek pembangunan adalah sebuah cerita perubahan yang direncanakan, dikerjakan, dipantau, dan dievaluasi. Akhirnya, apakah teman-teman project manager masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab? Jika ada, maka silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya harap Anda atau teman-teman project manager belajar hal baru di video ini dan terima kasih sudah menyaksikan. Jika dirasa konten ini bermanfaat, mohon klik like, share, dan jangan lupa subscribe serta berbagi informasi ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan salam serta sampai bertemu di video berikutnya.